Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Peserta didik SDI Modern NU Pelmahan, bagaimana kabarnya? Masih semangat puasanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus tetap semangat ya puasanya. Nah, pada bulan Ramadan ada salah satu malam yang sangat dinantikan oleh orang Muslim, yaitu malam Lailatul Qadar. Lantas, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah salah satu malam penting yang terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan adalah malam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keistimewaan. Nah, adapun penjelasan tentang kemuliaan atau keutamaan dari malam Lailatul Qadar dijelaskan pada Quran Surah Al-Qadar. Mari kita baca bersama-sama Quran Surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril atas izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Nah, berdasarkan surah Al-Qadar tersebut, maka adapun kemuliaan dari malam Lailatul Qadar adalah 1. Waktu turunnya Al-Quran pertama kali. Nah, jadi anak-anak, Lailatul Qadar merupakan waktu di mana menjadi saksi momen turunnya Al-Quran pertama kali. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Qadar ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau pada malam Qadar. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian ayat yang kedua bunyinya wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bisa kita bayangkan 1000 bulan itu sama seperti 83,3 tahun kira-kira. Nah, sedangkan umur manusia belum tentu sampai sepanjang itu. Nah, kemudian ayat berikutnya berbunyi Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi atas izin Allah. Nah, malaikat tersebut akan mendoakan dan mengaminkan siapa saja orang mukmin yang sedang berdoa atau beribadah kepada Allah. Sehingga amalan apapun yang dilakukan di malam Lailatul Qadar akan dilipat gandakan pahalanya. Artinya, mulai dari sholat tarawih, yang kita lakukan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, dan bacaan tadarus kita, semua akan dilipat gandakan pahalanya. Sama seperti 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian keutamaan atau keistimewaan ketiga yang dimiliki oleh Lailatul Qadar adalah keselamatan yang selalu menyertai. Nah, hal ini sesuai dengan surah Al-Qadar ayat terakhir.
Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang artinya keselamatan pada malam itu hingga terbitnya fajar. Jadi anak-anak, ketika para malaikat turun ke bumi, mereka membawa rahmat Allah, sehingga pada malam itu hanya terisi oleh keselamatan, keberkahan, kemuliaan, tidak ada keburukan di dalamnya, sampai terbitnya fajar. Kemudian kapan sih terjadinya Lailatul Qadar itu? Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi wa fil ashril awakhiri minhu ma la yajtahidu fi ghairihi." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat giat beribadah di bulan Ramadan melebihi ibadah di bulan-bulan lainnya. Dan pada 10 malam terakhir beliau lebih giat lagi melebihi hari lainnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari riwayat ini para ulama menafsirkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan tepat terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Dan hal ini bertujuan untuk agar manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih caranya menghidupkan Lailatul Qadar atau mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, Rasulullah bersabda, "Man qama lailatal qadri imana wahtisaba ghufirallahu ma taqaddamu min dzambih." Barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa ketika malam Lailatul Qadar tiba, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, adapun amalan-amalan yang bisa dilakukan di malam Lailatul Qadar diantaranya 1. Itikaf atau berdiam diri di masjid dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Contohnya adalah dengan tadarus. Nah, kemudian amalan kedua yang bisa dilakukan adalah menegakkan sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat sunnah di malam hari di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak zikir yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, hal ini sangat dianjurkan pada 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, memperbanyak bacaan istighfar dan sholawat Nabi. Jadi, itikaf, menegakkan sholat malam, memperbanyak zikir, membaca istighfar dan sholawat Nabi adalah amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Baik, cukup sekian dari saya. Semoga Ramadan kali ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan kita masih bisa diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.